kita akan belajar menggunakan rumus semi-absolut, absolut, dan logika. Pada kali ini, kita akan coba membuat rumus semi-absolut terlebih dahulu. Sebelumnya, kalian buka dulu aplikasi Excel, tampilannya seperti ini. Selanjutnya, kita langsung saja membuat tabel daftar harga. Selanjutnya adalah jumlah barang. Sel berikutnya, kita tuliskan jam. Kemudian ada ikat pinggang. Ini bisa kita lebarkan dulu. Gelang. Kemudian kalung. Pada jam itu kita beri harga 150.000. Kemudian ikat pinggang kita beri harga misalkan 75.000. Gelang kita beri harga 50.000 dan kalung 35.000. Nah, ini bisa kita beri tanda rupiah ya. Kita blok dulu. Kemudian klik kanan. Kita pilih format sel. Selanjutnya kita tekan number, kemudian pilih accounting. Nah, di sini kita cari rupiah. Kita cari mata uang Indonesia, yaitu rupiah. Oke, ini ada ya, Rp Indonesia. Kemudian kalau mau pakai desimal, bisa kita di sini di belakang koma ada 2. Kalau tidak mau ada koma, berarti bisa kita hilangkan komanya. Seperti ini ya. Setelah itu pilih OK. Nah, oke, sudah jadi ya. Sini untuk jam dinding 150.000, ikat pinggang ada 75.000, gelang 50.000, dan kalung 35.000. Selanjutnya di sel A6 kita beri jumlah barangnya 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau kita mau cepat untuk memberikan nomor seperti ini, itu bisa kita blok ya. Jadi kita menuliskan angka 1 dan 2 seperti ini. Setelah itu angka 1 dan 2 ini kita blok. Dan di sini ada kayak sebuah titik, ini bisa kita arahkan kursor sampai berubah tanda tambah seperti ini ya. Setelah itu kita tarik. Oke, kita lepas. Jadi dia akan otomatis berurutan. Kita beri rata tengah. Nah, selanjutnya kita coba rapikan. Ini kasih ke tengah dengan menggunakan merger and center. Selanjutnya kita beri tabel. Kita blok semuanya. Dari sel A4 sampai sel E15. Kemudian kita pilih all border. Oke, di sini ada jumlah barang di sel A4 dan sel A5, kita satukan saja menggunakan merger and center. Setelah itu kita rata tengah. Nah, untuk ini juga sama, kita rata tengah. Ya, jadi seperti ini ya. Oke, ini kita bisa kasih rata tengah juga. Ya. Selanjutnya, karena kita menggunakan rumus semi-absolut itu adalah rumus yang dituliskan dengan tanda dolar atau S ada garisnya di depan baris atau kolom. Oke, di sini kita akan coba menggunakan rumus semi-absolut. Ya, jadi kita coba ya. Di sini contohnya adalah jam. Jam dengan harga 150.000. Apabila kita membeli 1 jam, berarti harganya berapa? Kita akan coba menggunakan rumus semi-absolut. Sama dengan, kemudian tekan sel B5 atau jam yang harganya 150. Sama dengan, kemudian klik sel B5, kemudian tekan F4, tekan F4 menjadi angka S-nya atau semi-absolut ada di tengah-tengah ini. Ya, jadi F4 tekannya 2 kali, kemudian kali
A6. Kemudian kita F4 sebanyak 3 kali. Kemudian kita tekan enter. Jadi apabila kita membeli jam tangan dengan harga 150.000 dengan jumlah barang 1, maka kita akan membayar 150.000. Sedangkan kalau kita membeli 2 berarti 300.000 ya. Bisa ini kita tarik saja. Kalau kita sudah menggunakan rumus yang benar, kita tarik saja, otomatis akan benar jawabannya. Ini bisa dilebarkan ya. Jadi kalau ada pagar-pagar seperti ini, itu tandanya kolomnya kurang lebar, jadi kita lebarkan. Oke. Jadi kalau kita membeli jam tangan dengan harga 150.000 satunya, berarti kalau kita membeli 2 jam tangan, berarti dengan harga kita harus membayar 300.000. Kemudian kalau kita membeli 3 jam tangan, berarti 450.000. Dan seterusnya, apabila kita membeli jam tangan 10 jam tangan dengan harga satuannya 150.000, maka kita akan membayar sebanyak atau sebesar 1.500.000. Selanjutnya adalah ikat pinggang. Untuk ikat pinggang juga sama. Jadi kita tekan sama dengan, selanjutnya arahkan kursor di sel C5 atau harga dari ikat pinggang. Kemudian tekan F4 sebanyak 2 kali. Dikali dengan jumlah barangnya. Tekan F4 sebanyak 3 kali. Ya, jadi seperti ini. Jadi tanda dolarnya di tengah, kemudian tanda dolarnya di depan. Kemudian tekan enter. Nah, setelah itu bisa kita tarik kembali. Ya. Jadi, harga ikat pinggang, kalau kita membeli satu ikat pinggang dengan harga 75.000, berarti kita akan membayar 75.000. Sedangkan kalau kita membeli 2 ikat pinggang, maka kita akan membayar 150.000. Apabila kita membeli 3 ikat pinggang dengan harga satuan 75.000, maka kita akan membayar sebesar 225.000. Dan seterusnya, sampai dengan kita membayar ikat pinggang, jumlahnya 10 kita beli, dengan satuan harganya 75.000, maka kita akan membayar sebesar 750.000 ikat pinggang. Selanjutnya adalah gelang. Langkah selanjutnya sama saja seperti jam maupun ikat pinggang. Jadi sama dengan, kemudian kita klik harga dari gelang tersebut, kemudian tekan F4 sebanyak 2 kali. Selanjutnya adalah kali dengan jumlah barangnya. Tekan F4 sebanyak 3 kali. Kemudian tekan enter. Jadi kita membeli satu gelang dengan harga 50.000. Kalau kita membeli satu gelang, berarti harganya kita akan membayar 50.000. Ya. Selanjutnya, kalau kita membeli 2 gelang, berarti 100.000. Kita membeli 3 gelang, berarti 150.000. Apabila kita membeli 10 gelang, maka kita akan membayar 500.000. Oke, kita lanjutkan untuk kalung. Sama dengan harga kalung 35.000, tekan F4 sebanyak 2 kali, kemudian dikali dengan jumlah barangnya. Kita klik saja sel A6, selanjutnya tekan F4 sebanyak 3 kali. Setelah itu, tekan enter. Maka akan muncul 35.000, jumlah barangnya 1 dengan harga kalung 35.000. Jadi 35.000 ya. Selanjutnya kalau kita mau membeli 2 gelang, berarti kita akan membayar, oke, tepat sekali 70.000 ya. Nah, ini garis-garis seperti ini ya, pagar-pagar itu tandanya kurang lebar kolomnya, kita lebarkan saja. Apabila kita membeli kalung dengan harga 35.000 satu kalung, kalau kita membeli 3 kalung, berarti kita akan membayar 105.000. Dan apabila kita membeli 10 kalung dengan harga satuannya 35.000, berarti kita akan membayar 350.000 rupiah. Oke, ini adalah cara membuat tabel dengan menggunakan fungsi atau rumus semi absolut. Selanjutnya, kita akan coba membuat rumus absolut. Ya. Jadi kita ganti dulu aja sheet-nya menjadi, ini adalah rumus semi absolut. Kemudian di sheet 2-nya kita ubah menjadi rumus absolut. Rumus absolut, kita coba dulu ya, membuat tabelnya. Di sini contohnya adalah daftar hasil sewa kendaraan.
kita ketikkan saja daftar hasil sewa kendaraan. Selanjutnya ada tarif sewa per hari. Selanjutnya adalah persen uang muka. Oke, jadi tarif sewa per hari dan persenan uang muka. Untuk tarif sewa per hari, misalkan 150.000. Kemudian untuk persenannya, kita coba misalkan 50%. Oke, ini bisa kita ubah, jadikan rupiah, klik kanan, format cell, kemudian kita pilih number, selanjutnya accounting, dan simbolnya kita ganti menjadi rupiah di sini. Kemudian desimalnya kita rubah menjadi 0 saja tanpa ada koma di belakangnya. Oke. Selanjutnya kita beri tabel. Ini adalah tabel pertama atau tabel bantu. Selanjutnya adalah di sini kita tuliskan nomor, kemudian ada nama penyewa, selanjutnya ada lama sewa, kemudian ada total bayar. Kita lebarkan dulu. Kemudian ada uang muka. Selanjutnya ada sisa pembayaran. Nah, ini tabelnya. Kita rapikan dulu. Kemudian di sini nomornya 1, 2, 3, 4, dan 5. Contohnya nama penyewanya ada Ani, Rani, Ayu, Yuyun, dan Aris. Nah, ini kita coba contohnya. Kemudian ada lama sewanya. Untuk Ani adalah 17 hari. Kemudian selanjutnya Rani, kita coba 5 hari. Untuk Ayu 7 hari. Selanjutnya 9 hari. Dan kita bikin 12 hari. Ini adalah contohnya. Berarti berapa total bayar yang harus kita bayarkan? Untuk Ani. Ani akan membayar berapa? Kalau misalkan selama 17 hari. Untuk tarif sewa per hari ada 150. Sedangkan uang muka dibayar 50%. Maka total biayanya berapa? Kita cari dulu total biayanya ya. Nah, sebelum kita ke total biaya, kita rapikan dulu saja tabelnya agar terlihat lebih mudah. Kita beri tabel, all border saja. Kemudian ini kita satukan pakai merger and center. Ya. Ini juga lama penyewa, lama sewa, kemudian total bayar, ada uang muka, ada sisa pembayaran. Nah, ini kita coba pakai wrap text. Jadi dia akan membantu ya. Tulisannya akan lebih rapi. Nah, seperti ini. Oke. Ini bisa kita taruh di tengah-tengah. Untuk nomor juga kita kasih ke tengah atau rata tengah. Oke. Sekarang kita lanjut. Berapa yang akan dibayar oleh Ani kalau Ani menginap selama 17 hari lama sewanya? Ini adalah sewa kendaraan Ani ya. Ani menyewa selama 17 hari. Berarti berapa total bayar yang akan dibayar oleh Ani? Ini sama dengan 150.000. Kita tekan F4 satu kali. Selanjutnya dikali dengan lama sewa. Ya, ini adalah total bayar. Jadi tarif sewa per hari dikalikan dengan lama sewanya. Karena kita menggunakan rumus absolut, jadi harus ditekan F4 sebanyak satu kali. Di tabel pembantu. Ini ya tabel pembantunya. Setelah itu tekan enter. Ini yang akan dibayar oleh Ani apabila dia menyewa kendaraan selama 17 hari. Ya, jadi 2.550.000. Kalau kita ganti misalkan Ani membayar 10 selama 10 hari dia menyewa, maka dia akan bayar 150.000. 1.500.000, maaf ya.
Kalau sudah dapat seperti ini bisa ditarik aja. Ya, untuk uang muka. Sekarang kita akan mencari uang muka. Di sini uang mukanya adalah 50%. Nah, berarti dia membayar, misalkan tadi di sini adalah 17, misalkan Ani 17 hari. Berarti dia akan membayar 2.550.000. Ya. Ini adalah total bayarnya. Selanjutnya, dia harus membayar uang muka sebesar 50% dari total bayar. Ya, jadi kita sama dengan total bayarnya, kita kalikan dengan 50%. Karena dia membayar 50%. Tekan F4 satu kali. Nah, jadi adalah 1.275.000 yang Ani harus membayar sebagai uang muka. Nah, ini untuk Rani juga sama, 375, Ayu 525.000, selanjutnya Yuyun 675.000 apabila dia meminjam selama 9 hari, dan kalau misalkan Aris dia meminjam kendaraan sebanyak 12 hari, berarti dia harus membayar uang muka sebesar 900.000. Nah, di sini ada sisa pembayaran. Jadi tadi total bayarnya adalah 2.550.000, kemudian Ani telah membayar uang muka sebesar 1.275.000, berarti sisanya berapa yang harus dibayarkan Ani? Nah, jadi sama dengan total bayar dikurang dengan uang muka. Jadi sel D8 dikurang sel E8, tekannya Enter. Nah, ini bisa kita tarik. Ya. Jadi di sini ada sisa pembayaran yang harus dibayarkan oleh Ani, Rani, Ayu, Yuyun, dan Aris. Oke, ini adalah rumus dari absolut. Ya, ini bedanya kalau semi absolut menggunakan tanda S atau dolar, sedangkan rumus absolut apabila dipindahkan kemanapun, ke sel manapun, dia akan tetap sama rumusnya. Oke. Selanjutnya, kita akan coba menggunakan rumus atau fungsi logika yang ketiga ya. Ada fungsi logika. Fungsi logika itu yang pertama ada if, kemudian ada and, dan or. Sebelumnya, kita harus tahu dulu fungsi logika itu apa. Jadi, fungsi logika itu adalah fungsi untuk menghitung atau menentukan nilai suatu pernyataan dengan menggunakan logika benar atau salah. Ya, jadi ada logikanya, benar atau salah. Ya, diterima atau ditolak. Lulus, tidak lulus, seperti itu contohnya ya. Kita mulai saja. Di sini ada nomor, nama calon pegawai, umur, dan keterangan. Kita tuliskan nomor, nama calon pegawai, kemudian ada umur, selanjutnya keterangan. Di sini nomor, misalkan ini ya, sampai 5. Nama calon pegawainya misalkan Adi, Eko, Fatur, Lilis, Gayus. Usianya misalkan 22 tahun, Eko 20 tahun, selanjutnya 19 tahun, Lilis 21 tahun, dan Gayus 25 tahun. Ini misalkan ya. Sekarang kita coba beri garis atau beri tabel biar terlihat lebih rapi. Kita pakai all border aja. Pakai rata tengah. Kemudian untuk nomor juga kita pakai rata tengah. Umur atau usia pakai rata tengah. Nah, di sini contohnya apabila ditentukan jika umur lebih besar dari 20, maka dia diterima. Jika tidak, maka ditolak. Ya. Jadi, apabila usianya 20 tahun lebih besar, maka dia diterima. Sedangkan 20 tahun ke bawah, maka ditolak. Ya. Jadi, ini kita menggunakan rumus if. Ya. Jadi, klik dulu di sel D3. Ini sel di mana kita mau menuliskan rumusnya.
kemudian kita pilih insert function, kemudian kita pilih if. Kemudian oke. Untuk logical testnya, kita bisa menuliskan sel C3 atau usia dari Adi 22 tahun lebih besar sama dengan 20. Ini adalah logical testnya ya. Jika umur dari Adi 22 tahun lebih besar sama dengan 20, maka jawabannya diterima. Dan kalau tidak, berarti ditolak. Ya. Nah, karena di sini Adi itu lebih dari 20 usianya, maka pasti dia akan diterima. Kita akan coba tekan oke. Oke, langsung muncul ya. Di sini dia akan diterima. Sedangkan Eko dia 20, berarti dia diterima atau ditolak? Oke, diterima juga. Ya. Kemudian kalau Fatur pasti dia ditolak karena dia kurang dari 20 tahun usianya. Ya, jadi yang ditolak adalah Fatur karena dia usianya 19 tahun. Yang lain dia diterima karena pas 20 tahun atau lebih dari 20 tahun. Ya, ini adalah fungsi dari logika. Selanjutnya, kita akan coba menggunakan fungsi logika yang berikutnya, yaitu fungsi N. Fungsi N. Fungsi N ini merupakan gabungan dua pernyataan atau lebih. Pernyataan akan dianggap benar bila semua pernyataan yang digabungkan benar. Jadi, apabila pernyataannya benar, kedua-duanya, maka dianggap benar. Ya. Ini ada contohnya, kita coba. Data 1, sebelahnya ada data 2. Contohnya di sini ada 150 untuk data 1, data 2-nya 250. Ini ada keterangan. Kita akan coba menuliskan rumusnya di sini ya. Ini adalah fungsi dari N. Ya. Contohnya, jika nilai data 1 dan nilai data 2 lebih besar dari 100, maka true. Jadi antara data 1 dan data 2 lebih besar dari 100, maka jawabannya adalah true atau benar. Ya. Kita coba menggunakan rumus. Klik di sel C2, kemudian tekan Fx atau insert function-nya, kemudian kita pilih fungsi N. Fungsi N itu ada di logika. Jadi bisa kita cari di sini or select kategori, kita cari logika. Kemudian kita pilih yang N. Oke. Setelah itu pilih oke. Logical 1 berarti sel atau data 1 apabila lebih besar dari 100 berarti dia akan true. Selanjutnya logical keduanya, sel B2 lebih besar dari 100, maka dia true. Jadi akan jawabannya true. Misalkan kita kasih di sini data 1 95. Kemudian data 2 kita buat 88. Selanjutnya untuk data 1 kita buat 120. Data 2 kita buat misalkan 75. Ya. Jadi ini tadi adalah rumusnya untuk data 1 lebih besar dari 100, kemudian data 2 lebih besar dari 100, maka jawabannya true. Kalau ini berarti data 1 kurang dari 100, data 2 kurang dari 100. Ya. Jadi kita bisa tarik aja, pasti akan jawabannya false atau tidak benar. Ya. Kita beri tabel biar terlihat lebih rapi. Selanjutnya adalah fungsi dari OR.
Untuk fungsi OR, ini kita menggunakan data yang awal saja, kita copy. Ya. Kemudian untuk kolom keterangan, kita ubah saja. Nah, seperti ini ya, kita hapus. Jadi, kalau fungsi OR berbeda dengan fungsi AND ya. Jadi, tadi kalau fungsi AND adalah apabila datanya lebih dari 100, data 1 dan data 2, maka dia true. Sedangkan kalau datanya di bawah dari 100, maka dia akan false. Atau salah satu datanya di bawah dari 100, dia akan false juga. Kita akan coba menggunakan fungsi dari OR. Ya. Jadi, klik sel C2, kemudian tekan insert function-nya, kemudian kita coba mencari OR. Oke. Logical test-nya, berarti data 1 lebih besar dari 100, benar atau true. Kemudian logical kedua, data 2 lebih besar dari 100. Dia akan true juga ya. Selanjutnya, kita tarik saja. Di sini bedanya dengan fungsi AND. Ya, kalau fungsi AND dia harus di atas 100 semua datanya, baru dianggap true. Kalau fungsi OR, apabila salah satu datanya lebih dari 100, maka dianggap benar atau true. Jadi ini adalah fungsi dari logika. Di sini kita akan mencoba membuat sebuah tabel dengan menggunakan format as table. Sebelumnya, kita harus membuat dulu data yang akan kita format menggunakan format as table. Ya, di sini contohnya yaitu daftar penjualan mobil PT Auto Mobile Papua Barat tahun 2019. Kemudian di sini ada nomor, merek mobil, Sorong, daerahnya ada Sorong, Raja Ampat, Fak-Fak, Manokwari, dan Kaimana. Selanjutnya, ada merek mobil. Yang pertama ada Toyota Yaris, kemudian Honda Jazz, selanjutnya Suzuki EPV, selanjutnya Suzuki Splash, dan Honda Brio. Ini adalah data awal sebelum kita memformat. Jadi dia masih berbentuk seperti ini ya, belum diberi tabel. Nah, pada kesempatan ini kita akan mencoba membuat tabel menggunakan format as tabel. Caranya yaitu kita blok dulu seluruhnya yang akan kita beri tabel. Di sini yang akan kita jadikan tabel yaitu sel A6 hingga sel G11. Kemudian bisa juga kita lanjut tekan di sini ya, format as table. Dalam format as table itu ada light, ada medium, kemudian ada dark. Nah, untuk kesempatan kali ini kita coba menggunakan medium versi yang medium 11, table style medium 11. Nah, di sini langsung muncul atau bisa kita blok. Kemudian aktifkan my table has header-nya. Kemudian tekan OK. Maka akan muncul tabel dengan format as table style 11 seperti ini. Oke, selanjutnya dari tabel ini kita pilih total row. Maka di sini akan muncul total keseluruhan ya. Apabila diklik, ini akan ada anak panah di sampingnya. Ya, contohnya di sini untuk total Sorong kita mencari nilai tertinggi, berarti max. Untuk nilai tertinggi dari Sorong yaitu 532. Berikutnya kita coba untuk Raja Ampat mencari nilai terendah. Kita bisa pilih min. Nilai terendah untuk Raja Ampat yaitu 115 atau 115. Kemudian untuk Fak-Fak bisa kita pilih average, berarti rata-rata.
Rata-rata dari fak-fak itu 286,6. Sedangkan untuk manukwari kita coba memilih sum. Maka akan muncul total dari manukwari yaitu penjualan mobil 1812. Oke, dari tabel ini bisa kita rubah juga ke style lainnya. Bisa di sini kita coba ubah ke style drag-nya. Oke, caranya sama. Tinggal kita blok, kemudian kita pilih style drag. Misalkan di sini table style drag 6. Maka akan muncul seperti ini. Kali ini kita akan mencoba membuat sebuah tabel dari daftar penjualan mobil yang sebelumnya ya. Ini dari PT Automobile Papua Barat tahun 2019. Ini ada merek mobilnya. Kemudian dari Sorong dengan total penjualan. Kemudian Raja 4, Fak-Fak, Manokwari, dan Kaimana. Sebelumnya kita beri tabel dulu agar terlihat lebih rapih. Bisa kita pilih bordernya, kita pilih all border. Oke, kalau misalkan kurang sesuai dengan jenis dari garisnya, tabelnya, bisa juga klik kanan, pilih format cell. Di sini kita pilih border, kemudian pilih garis yang kita inginkan. Misalkan di sini saya pilih yang garisnya lebih tebal. Langsung outline dan inside. Setelah itu pilih OK. Nah, selanjutnya kita akan coba membuat grafik dengan menggunakan grafik kolom ya. Jadi ada contoh dari grafik itu bermacam-macam. Di sini bisa kita lihat ya. Ada di insert, kemudian di sini chartnya. Ada kolom, line, P, bar, area, XY, stock, surface, download, bubble, dan radar. Ini adalah jenis-jenis dari grafik. Nah, pada kesempatan ini kita akan coba membuat satu persatu dari jenis grafik ini ya. Yang pertama yaitu kita gunakan grafik kolom. Sebelumnya kita blok dulu mana yang mau kita jadikan grafik ya. Di sini adalah kita coba blok dari Toyota Yaris atau sel B7 hingga sel G5. Setelah itu kita pilih chart, ada di insert, pilih kolom. Di sini saya akan coba membuat dengan yang grafik kolom yang 3D. Oke, setelah itu tekan OK. Jadilah seperti ini. Ini adalah contoh grafik kolom ya. Ini bisa kita desain sesuai dengan keinginan kita ya. Misalkan kita mau rubah di sini. Nah, ini ada pilihannya. Misalkan saya mau coba pilih yang warna ini, style 28. Oke, akan jadi seperti ini. Kemudian bisa kita pilih chart layout-nya seperti ini ya. Kemudian kalau kita mau mengganti, misalkan keterangan ini ada di sebelah kanan sini, itu kita bisa menggunakan legend ya. Ini ada, biasanya saya menggunakan legend yang right. Jadi dia posisinya ada di sebelah kanan ya. Bisa juga kalau suka di bawah, jadinya seperti ini. Dia akan di bawah dari keterangan dari grafik tersebut. Biasanya saya lebih suka di sebelah kanan, jadi saya pilih yang right. Setelah itu kita akan mengganti chart titelnya ya. Jadi bisa kita ganti ini, kita hapus saja chart titelnya, kemudian kita ganti menjadi penjualan mobil. Ini adalah keterangan dari grafik penjualan mobil. Selanjutnya, kita akan coba memindahkan grafik ini ke sheet baru di sini. Jadi dia akan tampak lebih besar grafiknya ya. Kalau seperti ini kan ada dua, jadinya ada tabel, kemudian ada grafik. Jadi kita akan coba memindahkan grafik ini ke
sheet baru agar tampilannya terlihat lebih besar, ya. Oke, jadi kita coba di desain, kemudian pilih move chart. Kemudian new sheet-nya kita klik, kita ganti. Ini adalah sheet yang akan kita jadikan tempat untuk grafik tersebut, ya. Jadi kita coba menggantinya dengan grafik kolom. Oke, seperti ini ya. Jadi dia akan menjadi di sheet 1. Kita tekan OK. Akan nampak seperti ini. Penjualan mobil pada sheet grafik kolom. Untuk sheet yang sebelumnya adalah tabel yang telah kita buat tadi. Nah, selanjutnya kita akan coba membuat grafik dengan tampilan grafik lainnya atau jenis dari grafik lainnya. Ya. Caranya sama, yaitu blok yang mau dijadikan grafik. Di sini adalah sel B7 hingga G11. Setelah itu kita pilih insert dan pilih chart-nya. Di sini kita coba pilih grafik line. Nah, di sini grafik lainnya bisa ada pilihannya. Kita coba pilih yang stacked line. Kemudian tekan OK. Nah, ini ada keterangan. Honda Brio itu adalah biru, Suzuki Splash ungu, Suzuki EPV hijau, Honda Jazz merah, Toyota Yaris biru agak tua, ya. Dari grafik ini, garis ini bisa juga kita ganti warnanya sesuai dengan keinginan kita. Misalkan di sini saya coba agar bisa membedakan antara biru yang muda ini dengan biru yang tua, salah satunya kita ganti warnanya, ya. Caranya kita klik saja. Pastikan dia aktif. Kalau dia aktif akan seperti ini, ya. Ada titik-titiknya setiap sudutnya. Kita pilih format, kemudian di sini ada save field, itu bisa kita pilih. Misalkan di sini kita suka warna kuning. Kemudian save line-nya coba kita pilih. Untuk garisnya warna kuning. Maka warnanya akan berubah menjadi kuning. Oke, selanjutnya kita coba untuk menambahkan keterangan dari grafik line ini. Itu ada di format. Maaf, ada di desain. Di desain ini kita tinggal pilih chart layout-nya, kemudian layout-nya, legend-nya bisa kita ganti mungkin ke bagian kanan. Ya, jadi di bagian kanan legend-nya akan pindah. Kemudian chart detail-nya bisa kita ganti, ubah jadi penjualan mobil. Oke, selanjutnya kita akan pindahkan ke sheet yang baru agar tampak terlihat lebih besar atau terpisah dari antara tabel dan grafik. Caranya kita pilih desain, kemudian pilih move chart. New sheet-nya dipilih atau diklik, kita ganti menjadi grafik line. Kemudian tekan OK. Dia akan berpisah dengan tabel. Oke, selanjutnya kita coba membuat grafik dengan jenis yang lainnya. Tadi kita sudah membuat grafik kolomnya, kemudian di sini ada grafik line-nya. Nah, selanjutnya kita akan coba membuat grafik P. Caranya sama, kita blok dulu dari sel B7 sampai sel G5. Maaf, sel B7 sampai sel G11. Setelah itu pilih insert, kemudian kita pilih P. Nah, di sini ada pilihannya. Ya, kita coba pilih yang explode P. Kemudian pilih OK. Selanjutnya, kita coba stylenya kita ganti. Kita ganti misalkan warna ungu. Selanjutnya, ini untuk Toyota, ya. Kita bisa mengganti
background dari grafik ini. Ya, jadi caranya kita aktifkan dulu, kemudian kita pilih format, selanjutnya kita pilih save fill. Misalkan kita pilih warnanya ini. Ini kita coba ganti warnanya menjadi oke. Selanjutnya kita coba ganti warnanya jadi ini ya. Ini juga sama, kita coba. Selanjutnya kita ganti warnanya yang berbeda biar bisa kita bedakan. Ini coba kita ganti warna hijau. Kemudian yang ini kita coba ubah warnanya jadi warna. Selanjutnya yang ini kita coba ganti warnanya jadi abu-abu. Nah, sekali lagi, cara untuk memisahkan antara tabel dengan grafik itu ada di desain, kemudian pilih format. Pilih move chart, kemudian new sheet-nya kita ganti jadi grafik P. Setelah itu tekan OK. Jadi dia akan terpisah dari tabelnya, tabel sebelumnya. Mungkin sampai di sini. Nanti lain waktu kita berjumpa kembali. Bye-bye.